Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di sini, telah adakan kita di sini untuk apa? Untuk sama-sama menyampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Saya di sini hanya ingin mengomentari salah satu ustadz yang membantah tentang mimpinya Muhammad Qasim. Tidak usah kita sebutkan namanya, tapi mudah-mudahan beliau menonton video ini. Yang ingin saya kritik tentang komennya beliau tentang mimpinya Muhammad Qasim, yaitu beliau membantah Muhammad Qasim bermimpi berbicara dengan Allah di balik takbir hanya cahaya. Beliau membantah ini. Tetapi yang perlu kita ketahui, dia juga sendiri membenarkan tentang bahwasanya bertemu di dalam mimpinya Rasulullah itu Rasulullah di dalam mimpi bahwa itu benar, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Semua ulama sepakat. Tapi ada salah satu yang saya kritik, beliau berani menyampaikan bahwasanya bukan hanya sekedar mimpi bertemu dengan Rasulullah, secara nyata pun bisa katanya. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan ini, dan sebagian ulama beda pendapat tentang ini. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya? Dia berani membenarkan bisa berbicara dengan Rasulullah dalam alam nyata. Nah, apa bedanya dengan Habib Qasim yang yang berbicara dengan Allah di dalam mimpinya, hanya mendengar suara dan cahaya? Kalau beliau membantah antara mimpi, kita tidak boleh meyakini dia mimpi berbicara dengan Allah, bahwasanya mimpi itu bisa datang dari setan. Sedikit saya sampaikan dalil. Walaupun saya ini orang awam, orang yang tidak punya pendidikan ilmu agama, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama sadar bahwasanya mimpi itu, kalau kita selalu berpikir negatif, berarti yang harus kita negatif itu mimpinya Nabi Ibrahim. Bagaimana mimpi Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk membunuh anaknya? Kira-kira ini kalau kita pakai ilmu logika, ini perintah Allah atau perintah iblis? Kira-kira begitu. Nah, begitu juga dengan Qasim tadi. Dia bermimpi diperintahkan Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim bermimpi disuruh membunuh anaknya. Ini kan kejahatan sebetulnya. Nah, tapi karena ini hak mimpinya, maka kita dukung. Untuk Muhammad Qasim ini kita dukung, dan barang siapa yang membantah tentang mimpinya Muhammad Qasim ini, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Insyaallah ya, kita sama-sama kita kritik orang yang mengkritik mimpi-mimpi Qasim ini. Ya, artinya bagaimana mimpi ini adalah pesan Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam mimpi ini pesan Allah dan pesan Rasulullah untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Tugas kita hanya menyebarkan, tidak ada mengajak. Karena mengajak itu suatu saat kalau beliau itu sudah dilantik menjadi Imam Mahdi, wajib bagi kita mengimani. Tapi untuk saat ini, barang siapa yang membantah tentang mimpinya ini, kita siap kritik. Sekalipun dia ulama. Apalagi ulama yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Paham itu sunnah Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Ini hadisnya pendek saja, tapi maknanya sangat luas. Tapi banyak ustadz hari ini yang menyepelekan sunnah. Maka ini penting kita untuk saling mengingatkan. Saya di sini di depan kamera ini mengingatkan, jangan sampai kita hari ini melemahkan sunnah Nabi. Ya, jangan sampai kita melemahkan sunnah Nabi. Insyaallah ya. Insyaallah. Satu lagi yang harus kita pahami, bahwasanya ini kalau kita bicara iman. Kenapa? Ilmu itu hanya sebatas di otak. Ilmu itu hanya sebatas di otak. Apabila ada ilmu di dalam otak, maka muncullah teori. Tapi tidak membuahkan hasil. Hasilnya hanya teori. Sedangkan ma'rifatullah letaknya di hati. Apabila ada ma'rifatullah di hati, maka ilmu tadi akan menjadi amal. Nah, maka ini pentingnya iman tadi. Ini kita bicara iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Dan Allah mampu berkehendak sesuka Allah. Maunya Allah itu terserah maunya Allah. Nah, sedikit saya ingatkan bagi pengkritik Qasim, hati-hati mengkritik kalau iman kalian hanya iman segelintir saja. Nah, ini bicara akhir zaman ini bukan bicara ilmu, tapi bicara iman. Kalau kita mengandalkan ilmu, iblis lebih ilmu daripada kita. Tapi harus bicara iman. Akhir zaman ini iman yang paling penting. Nah, apa itu iman? Salah satu yang dibantah salah satu ustadz ini,
Dia membantah bahwasanya tidak ada ciri-ciri di Qasim ini sebagai wali Allah atau Imam Mahdi. Yang perlu kita pahami, di garis bawahi, yaitu Allah mampu merubah siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ingat, kita di sini hanya sebatas menyampaikan, mengabarkan. Dan mimpinya Qasim itu, yang saya ketahui, mimpi beliau itu betul-betul mimpi yang hak, wajib kita sampaikan. Jangan sampai kita coba-coba mengkritik. Jangan sampai kita coba-coba mengkritik dari penampilannya, wajah, segala macam. Allah mudah merubah segala sesuatu, mudah bagi Allah. Jadi kita hati-hati di akhir zaman ini, jangan hanya menggunakan ilmu, tapi bagaimana iman. Iman lebih penting. Kalau hanya menggunakan ilmu, yang saya bicarakan tadi yaitu iblis lebih berilmu daripada kita. Ingat ya, bagi pengkritik Qasim, ingat, hati-hati. Karena Nabi mengatakan sudah banyak 70.000 akan jadi pengikut Dajjal. Jangan sampai antum-antum nanti jadi pengikut Dajjal.